Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat agar kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring dengan baik. Ya, berjumpa kembali dengan mata pelajaran IPA. Pada hari ini saya akan menjelaskan subbab terakhir dari bab 4, yaitu tentang suhu dan perubahannya. Hari ini kita akan membahas soal lagi karena banyak sekali jenis soal. Jadi saya memberikan contoh soal kembali agar kalian bisa dan tidak bingung kalau misalkan ketemu soal yang beda dari yang kemarin saya jelaskan. Ini bentuk soalnya agak sedikit berbeda, tapi penggunaan rumusnya masih rumus yang kemarin, masih tentang pemuaian. Nah, sekarang langsung saja. Di sini ada soal nomor 1. Pada suhu 0 derajat Celcius, panjang sebatang besi adalah 200 cm. Jika suhu besi dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius, ternyata panjang besi menjadi 200,24 cm. Tentukan koefisien muai panjang besi. Kalau di contoh soal yang sebelumnya atau soal-soal yang sudah kamu kerjakan sebelumnya, itu nilai dari koefisien muai panjang sudah selalu diketahui kan? Nah, sekarang yang ditanyakan adalah ini, berapa koefisiennya? Kan di sini bunyinya tentukan koefisien muai panjang besi. Nah, berarti yang ditanyakan adalah berapa koefisien muai panjang besi. Bagaimana caranya? Yuk, sekarang kita langsung bahas. Seperti biasa, kita harus selalu menuliskan diketahui agar kita memudahkan dalam menjawab soal. Sekarang kita tulis diketahuinya. Diketahui pada suhu 0 derajat Celcius, berarti ini adalah T1 0 derajat Celcius. Kemudian kita cari T2-nya. T2-nya ini cari aja yang belakangnya ada derajat Celcius. Nih, berarti ini adalah T2. T2 adalah 100 derajat Celcius. Kemudian kita mencari delta T. Delta T-nya berarti T2 dikurang T1. T2-nya 100, T1-nya 0. Berarti delta T-nya adalah 100 derajat Celcius. Selain itu, apa lagi? Panjang sebatang besi adalah 200 cm. Nah, ini adalah L0 atau panjang awal, ya. L0-nya adalah 200 cm. Kemudian ternyata panjang besi menjadi 200,24 cm. Nah, kalau ada kata menjadi, ini berarti adalah panjang besi setelah dia dipanaskan. Berarti 200,24 ini adalah L, ya, ini adalah L. L sama dengan 200,24 cm. Nah, berarti yang ditanya adalah alfa, ya. Koefisien muai panjang besi yang ditanya adalah alfa. Sekarang kita jawab. Nah, kalau yang ditanya alfa berarti rumusnya menjadi alfa sama dengan
L dikurang L0 dibagi L0 dikali delta T. Nah, ini adalah rumus kalau mencari alfa atau koefisien muai panjang. Nah, berarti sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Alfa sama dengan L-nya berapa nih? Nih, L-nya adalah 200,24 dikurang L0. L0-nya adalah ini 200 dibagi L0-nya. L0-nya 200 dikali delta T. Delta T-nya ini 100. Alfa sama dengan 200,24 dibagi 200. Berapa yo? Ya, jawabannya adalah 0,24 dibagi berapa? 200 dikali 100. Berapa jadinya? 20.000. Nah, berarti alfa sama dengan 0,24 dibagi 20.000. Berapa 0,4 dibagi 20.000? Berapa yo? Ya, jawabannya adalah 0,00012. Maka alfa atau koefisien muai panjang besi adalah 0,000012 per derajat Celcius. Berarti ini adalah koefisien muai panjang besi. Kemudian sekarang lanjut ke nomor 2. Nomor 2, panjang sebatang baja pada suhu 20 derajat Celcius adalah 40 cm. Jika koefisien muai panjang baja 0,00002 per derajat Celcius, tentukan pada suhu berapa panjang baja menjadi 40,04 cm. Nah, ini juga agak berbeda karena yang ditanyakan di sini tentukan pada suhu berapa. Berarti yang ditanyakan adalah suhunya. Biasanya suhunya selalu sudah diketahui. Nah, sekarang gimana nih cara mengerjakannya jika yang ditanyakan adalah suhu? Seperti biasa, kita harus menuliskan diketahui. Ya, kita tulis diketahuinya. Apa saja yang diketahui? Panjang sebatang baja pada suhu 20 derajat Celcius adalah 40. Berarti ini adalah suhu yang pertama. Ya, T1-nya adalah 20 derajat Celcius. Kemudian panjang baja saat suhu 20 derajat Celcius adalah 40. Berarti 40 ini adalah L0. L0-nya 40 cm. Kemudian T2-nya. T2-nya ada nggak? T2-nya tidak ada. Justru yang ditanyakan adalah T2. Kemudian ada apa lagi? Koefisien muai panjang baja. Berarti alfanya adalah 0,00002. Kemudian ini tentukan pada suhu berapa panjang baja menjadi 40,04. Berarti 40,04 ini apa? Ya, 40,04 adalah L atau panjang akhir dari bajanya. 40,04 cm. Berarti yang ditanyakan apa nih? Nah, yang ditanyakan adalah suhu berapa. Berarti ini yang ditanyakan adalah T2. Nah, berarti gimana nih cara mencari T2-nya? Nah, sekarang kita jawab.
Nah, kalau yang ditanya adalah T2, berarti rumusnya adalah delta T sama dengan L dikurang L0 dibagi alfa kali L0. Nah, kenapa kita pakainya delta T? Karena kan delta T rumusnya apa? Delta T kan rumusnya delta T sama dengan T2 dikurang T1. Makanya di sini kita mencari nilai delta T-nya dulu. Nanti baru bisa ketemu T2-nya. Nah, sekarang ayo kita jawab, kita masukkan angka-angkanya. Delta T-nya tetap delta T sama dengan L. L-nya berapa? L-nya 40,04 dikurang L0. L0-nya adalah 40 dibagi alfa. Alfanya 0,00002 dikali L0. L0-nya adalah 40. Nah, terus gimana nih? Berarti delta T sama dengan 40,04 dikurang 40 berapa? Ya, 0,04 dibagi berapa nih? 0,00002 kali 40. Berapa jawabannya? Ya, 0,0008. Setelah itu kamu bagi 0,04 dibagi 0,0008. Berapa jawabannya? Biar gampang, yang atas dikali berapa nih? Dikali 10.000. Yang atas juga kali 10.000. Berapa? Ayo coba jawab, coba hitung dulu. Nah, berarti berapa jawabannya? Ya, jawabannya adalah 50. Ini baru delta T-nya. Kan yang ditanya adalah T2. Berarti kalau T2, tadi kan kita udah nulis ya nih, rumusnya delta T sama dengan T2 kurang T1. Berarti kalau yang ditanya T2, delta T ditambah T1. Berarti T2 sama dengan delta T-nya berapa? 50. T1-nya 20. Berarti T2 sama dengan 50 tambah 20. Berapa? Ya, 70 derajat Celcius. Berarti suhu pada saat batang baja menjadi 40,04 cm adalah 70 derajat Celcius. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pemuaian zat padat. Nah, pada hari ini kita akan belajar pemuaian zat cair dan pemuaian zat gas yang terakhir. Sekarang kita lanjut ke pemuaian zat cair. Nah, pemuaian zat cair adalah benda cair yang memiliki bentuk yang menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Oleh karena itu, zat cair hanya memiliki pemuaian volume. Kemarin kita sudah belajar kan pemuaian volume atau pemuaian ruang saja. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian volume zat cair disebut labu didih atau dilatomer. Yang ketiga tadi ada pemuaian zat gas. Ya, pemuaian zat gas sama seperti zat cair, gas tidak memiliki pemuaian panjang dan luas. Gas hanya mengalami pemuaian volume. Semua gas akan memuai jika dipanaskan.
pemuaian pada gas lebih besar daripada pemuaian zat cair. Dan pemuaian gas itu dapat berlangsung pada tekanan tetap, volume tetap, atau dalam keadaan tekanan dan volumenya berubah. Jadi untuk zat cair, maksudnya pemuaian zat cair dan pemuaian zat gas tidak ada hitungannya, kalian hanya memahami teorinya saja. Nah, karena kita sudah belajar pemuaian, apa aja sih penggunaan prinsip pemuaian dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama adalah bimetal. Bimetal merupakan suatu alat yang tersusun atas dua jenis logam yang berbeda. Bimetal disusun dengan memanfaatkan prinsip pemuaian. Nah, jadi bimetal itu adalah dua logam yang disusun berdasarkan jenis pemuaiannya. Jadi, logam yang memiliki koefisien muai panjang lebih besar akan memuai lebih panjang dibandingkan dengan logam yang mempunyai koefisien muai panjang lebih kecil. Jadi, ketika bimetal atau logam tersebut akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Biasanya bimetal digunakan pada alat elektronik, contohnya pada setrika, pemanas air, termometer, dan lampu sein pada motor. Selanjutnya ada pengelingan logam. Pengelingan logam adalah proses menggabungkan dua buah logam dengan cara pemanasan terlebih dahulu. Contohnya, ketika kamu mau memasukkan suatu paku ke dalam pelat, biasanya pelat dipanaskan terlebih dahulu. Setelah dipanaskan, paku baru dimasukkan. Kenapa dimasukkannya pada saat panas? Karena kalau pada saat dingin, pelat akan mengikat kuat paku karena lubangnya menyusut. Kemudian ada pemasangan roda kereta api. Ya. Selanjutnya ada pemasangan sambungan rel kereta api. Nah, ini kenapa bisa digunakan sambungan pada rel kereta api? Karena rel kereta api yang terbuat dari besi akan memuai saat terik matahari. Jika rel kereta api tidak memiliki sambungan yang berjarak, yang ada celahnya, nah pada saat memuai, rel akan melengkung. Jadi untuk menghindari pelengkungan itu, maka sambungan pada rel kereta api itu diberi celah atau diberi jarak. Kemudian pemasangan kabel listrik yang kendur. Ya, kan kalau kita lihat kabel listrik tuh pasti dipasangnya selalu kendur, tidak ada yang kuat, tidak ada yang tidak kendur. Nah, itu dikarenakan untuk menghindari penyusutan logam pada kabel listrik. Kalau misalkan tidak dipasang kendur, dikhawatirkan logam tembaga dalam kabel akan menyusut dan akan mengakibatkan kabel putus atau tiangnya bengkok. Selanjutnya ada pemasangan kaca jendela yang longgar. Nah, kenapa kaca jendela dipasangnya longgar? Untuk menghindari pecahnya kaca saat memuai. Jadi kalau kaca dipasang pas itu sama bingkainya, nanti saat terkena panas kaca tidak memiliki ruang untuk memuai sehingga kaca akan pecah. Jadi pemasangan kaca jendela yang longgar itu untuk menghindari pecahnya kaca ketika memuai. Ya, sekian
materi dari saya hari ini. Materi bab 4 suhu dan perubahannya sudah habis. Berarti pertemuan selanjutnya kita akan ulangan, ya. Dipelajari kembali bab 4-nya, karena saat ulangan Ibu akan mengambil soal dan materi-materi dari yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.